Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai anak-anak, apa kabar? Pasti baik kan? Nah, pada hari ini kita bertemu kembali ya dengan Bu Lisa dengan mata pelajaran yang sama, yaitu prakarya. Nah, pada hari ini Bu Lisa akan memberikan materi tentang prakarya bab 1, yaitu kerajinan bahan keras. Nah, pada kelas 8 kemarin kita sudah pernah membahas tentang apa itu kerajinan. Kira-kira kalian masih ingat tidak? Apa sih yang dimaksud dengan kerajinan? Ya, kerajinan adalah sebuah karya seni yang dibuat oleh tangan manusia. Nah, Bu, sedangkan bahan keras itu apa, Bu? Nah, berbeda dengan bahan lunak. Bahan keras adalah bahan yang memiliki sifat dan karakter keras, kuat, dan tidak mudah dibentuk. Biasanya untuk pengolahannya, bahan keras perlu menggunakan alat bantu. Misalnya seperti palu, gergaji, kemudian las. Nah, bahan keras sendiri itu dapat diklasifikasikan menjadi dua macam. Ada apa saja? Yaitu bahan keras organik dan bahan keras anorganik. Kira-kira apa sih, Bu, yang dimaksud dengan organik? Ya, baik anak-anak. Organik adalah bahan yang dapat diperoleh dari alam dan sekitarnya. Misalnya, ada tumbuhan, ada hewan, dan ada lapisan bumi. Nah, contohnya apa sih, Bu? Nah, untuk tumbuhan sendiri, misalnya kita dapat memanfaatkan pohon yang digunakan kayunya. Kemudian ada bambu, kemudian ada rotan. Nah, itu contoh dari tumbuhan. Sedangkan dari hewan, apa, Bu, yang bisa digunakan? Nah, untuk hewan sendiri, contohnya ada kulit kerang, kemudian sisik ikan, kemudian tulang hewan. Ya, itu bisa tulang ayam, kemudian tulang ikan. Nah, itu bisa dimanfaatkan untuk kerajinan. Nah, Bu, sedangkan untuk lapisan bumi contohnya apa? Ada batu, ada kerikil, ada pasir. Nah, itu contoh-contoh bahan keras. Nah, sedangkan untuk bahan keras buatan adalah bahan keras yang dibuat oleh tangan manusia atau dengan campur tangan manusia. Misalnya, Bu, ada logam, ada besi, ada kawat, ada kaca. Ya, itu semua contoh dari bahan keras buatan. Nah, kerajinan bahan keras juga memiliki fungsi. Nah, fungsinya dapat dibagi menjadi dua. Ada fungsi apa saja? Fungsi pakai dan fungsi hias. Nah, apa yang dimaksud dengan fungsi pakai? Fungsi pakai adalah selain dia dinikmati keindahannya, dia juga dapat digunakan dalam kehidupan sehari-hari. Contohnya, pemanfaatan bahan kayu. Nah, kayu dapat dibuat menjadi kerajinan lemari. Nah, lemari memiliki fungsi, yaitu untuk menyimpan pakaian. Contoh lain, meja. Meja dapat digunakan sebagai alas belajar dan alas untuk makan. Nah, apa yang dimaksud dengan fungsi hias, Bu? Nah, kalau fungsi hias itu tujuannya hanya untuk dinikmati keindahannya saja, tanpa memiliki fungsi yang lainnya. Contohnya, bambu untuk kerajinan pigora yang fungsinya hanya untuk hiasan atau dinikmati keindahannya saja tanpa memiliki fungsi yang lain. Contohnya, perhiasan, cincin, kalung. Nah, itu hanya berfungsi sebagai hiasan yang bisa dipakai. Nah, dalam tahap pembuatan kerajinan bahan keras sendiri itu ada beberapa tahap yang harus dilalui. Pertama, yaitu
membuat rancangan terlebih dahulu. Kedua, menyiapkan alat dan bahan. Ketiga, membuat barang sesuai dengan rancangan. Keempat, tahap penyelesaian. Nah, dalam pembuatannya kita harus melalui tahap-tahap yang sudah ditentukan. Nah, untuk teknik pembuatan kerajinan sendiri itu juga beragam. Nah, ada apa saja Bu yang biasanya digunakan? Yaitu ada teknik cor, teknik ukir, kemudian teknik eksa, kemudian teknik anyam, ada teknik bubut. Nah, itulah berbagai macam teknik yang biasanya digunakan dalam pembuatan kerajinan bahan keras. Nah, dalam kerajinan bahan keras kita juga perlu memakai kemasan. Nah, apa sih Bu fungsi dari kemasan sendiri? Nah, fungsi dari kemasan adalah pertama, untuk melindungi produk. Kedua, untuk mempercantik penampilan produk. Ketiga, untuk meningkatkan nilai jual. Nah, itulah anak-anak fungsi dari kemasan. Nah, Bu, sedangkan kemasan sendiri ada apa saja sih Bu bahan yang dapat digunakan? Nah, untuk kemasan itu kita bisa menggunakan bahan plastik, kayu, kemudian kardus, dan styrofoam. Nah, itulah anak-anak bahan yang dapat kita gunakan untuk kemasan. Ya, sekian dari Bu Lisa. Semoga ilmu yang Ibu sampaikan pada hari ini dapat kalian serap dengan baik ya, anak-anak. Untuk pertemuan berikutnya Ibu akan memberikan tugas pada kalian. Nah, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.